Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Gubondoro Channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Anginnya kenceng banget sore ini. Nah, teman-teman, ini ada yang ingin saya sharingkan ya, masalah ekor merpati ya. Ini juga atas permintaan dari Mas Sicilian Z. Mas Sicilian ini menanyakan tentang merpati yang ekornya natah ataupun yang nyendok atau nyendok full atau malah malang gitu ya. Maksudnya mungkin bersilangan sekali gitu ya ekornya ya. Nah, akan saya ambilkan contohnya sebagai gambaran ya teman-teman ya. Dalam pertanyaannya atau keinginan tahuan dari Mas Sicilian Z itu ini yang natah ya. agak loncat-loncat ya. Ini yang natah, yang begini ini, yang menumpuk jadi satu ini ya. Tunggu saya rapikan dulu karena ini tadi saya nangkap di atas kandang. Natah itu jadi satu gini ya, numpuk gini ya teman-teman. Ini monggo. Numpuk jadi satu ini. Biasanya dia pinggangnya juga full. Kemudian daerah brutunya itu juga besar, agak besar ya, bukan besar ya. Dia sedang lah, dia apa ya namanya ya, serasi sama pinggangnya. Ini brutu yang tempat tumbuhnya ekor ini dia tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, biasanya sedang. Nanti dia akan menumbuhkan ekor yang papak gini ya, yang natah gini. Itu biasanya burung yang ekornya natah begini, dia kalau turun tidak goyang Mas Sicilian dan juga teman-teman sekalian. Dia kalau turun dia misalnya stutnya bagus ya, gitu, dia nggak pakai gini-gini ya. Nah biasanya ini kalau didukung dengan pegangan yang rapat gini ya, rapat di ini apa namanya, sayap ke badan itu rapat, kemudian dia hampir ketemu di bawah sini, itu stutnya makin bagus, losnya makin panjang. Ini losnya lumayan panjang ini, dan di bawahannya biasanya kalau untuk ekor-ekor yang natah gini itu rapi, agak kasar sedikit. Kalau dia nanti dadanya pendek biasanya ada ngedornya, tapi kalau yang ini agak memanjang ke dalam gini, ke belakang gini, terus agak naik di belakang, ini biasanya rapi. Dan kadang-kadang dia juga bisa agak apa ya, agak kasar ya. Itu biasanya kriteria kalau burung yang ekornya natah. Dia kalau dukungan lain-lainnya itu sesuai, maksudnya punya dada yang pendek, dia juga akan semakin ngedor karena remnya dia tidak terlalu pakem, kalau istilahnya tidak terlalu apa ya, pakem ya namanya ya, tidak terlalu pakem remnya. Jadi kalau dia memang punya bawaan stut bawahnya bagus, dia akan semakin bagus ya kalau untuk yang ekornya natah. Kalau yang ekornya bulat agak lebar itu biasanya dia remnya lumayan pakem kayak gini ya. Loh, tadi saya salah pencet jadi ngerekam lagi untuk yang lanjutannya. Ternyata saya nggak punya burung yang ekornya itu agak melebar ya. Rata-rata punya saya itu natah gini ya. Ini cewekan juga natah. Saya kira ini cewekan yang agak melebar, tapi saya gambarkan saja ya teman-teman ya. Biasanya kalau yang bulat agak melebar itu remnya semakin pakem ya, misalnya kayak gini ya, itu pertanda pinggangnya itu besar. Itu biasa turunnya juga anteng, maksudnya ya anteng ya namanya ya.
Jadi kalau bidding terus gini ya, sampai bawah gitu. Nanti dia mungkin agak ngeper sedikit, tapi kalau dia dukungan piranti lainnya seperti dadanya agak pendek gitu ya, dia berasa cuma sampai di jari kelingking ini, itu biasanya juga ngedor. Apalagi tulangannya kasar, itu biasanya ngedor. Kalau yang tulangannya agak halus biasanya kasar sedikit. Tapi ininya lebar ya, nanti dia remnya agak pakem sedikit, maka dia akan mungkin ada ngepernya sedikit. Itu biasanya untuk ininya yang agak lebar ya, ekornya agak lebar. Itu biasanya brutunya besar, sehingga nanti dia berjejer sekali ya untuk ekornya. Dia tidak numpuk jadi satu begini, tapi agak berjejer gini. Nah ini mungkin begini ya kalau digambarkan ya, begini. Nah, agak begini. Tapi kalau ini tetap, karena saya sukanya yang memang natah ya, walaupun cowokan saya sukanya yang ekornya natah gini. Ini biasanya nanti bawaannya tergantung dukungan yang lain apa. Untuk misalnya ngedor itu biasanya bagus, tapi dia biasanya kontrol kalau untuk yang ekor-ekor natah gini ya. Artinya dia walaupun ngedor dia bisa ngontrol jatuhnya. Tapi dengan catatan ini bukan cerita tentang burung terah ya. Yang terahnya ngedor-ngedor, ini cuma cerita tentang merpati yang kita pilih di pasar. Jadi kita tidak tahu menahu itu terah mana, kerjanya gimana, tapi ini cuma sebagai bahan acuan untuk memilih. Kalau burung yang model natah itu biasanya dia pinter pinter mengkondisikan ya. Dia pinter, artinya bisa tadi saya bilang itu ya. Bisa mengendalikan. Saat dia bidding, saat dia menjatuhkan diri, itu biasanya bisa mengendalikan. Dan turunnya tetap anteng, sama dengan yang natah sama yang agak lebar itu tetap anteng ya turunnya biasanya. Kemudian kalau yang nyendok, dia yang menyilang begini ya, itu biasanya brutunya kecil. Kemudian pinggangnya juga biasanya kecil. Itu tipe-tipe yang begitu itu biasanya dia gimana ya, saat dia belum tinggi sekali atau taruhlah sudah tinggi, dia diklepek itu langsung gampang metil gitu. Tapi ya tetap harus didukung dengan paruh yang bagus ya. Enggak, paruh yang bagus, rambunan yang bagus itu ikut menentukan dia model tidaknya. Tapi biasanya untuk burung yang pinggangnya kecil kemudian nanti dia menyilang begini, nyendok itu badannya biasanya lentur, tidak kaku. Nah itu yang salah satu pendukung. Seandainya dia sudah paruh bagus, kepala bagus, rambunan bagus, ketika dapat klepek dia akan gampang sekali merubah arahnya gitu ya, gitu ya. Kalau yang pinggangnya agak besar sedikit atau sedang itu biasanya tetap ada begininya, tapi juga termasuk cepat lah. Kemudian kalau pinggang besar biasanya dia agak minta sedikit, diklepek baru turun. Tapi untuk keadaan yang tinggi sekali, pinggang yang besar itu yang paling kenceng nanti akhirnya. Yang sedang itu bisa kalah sama yang pinggang besar kalau udah tinggi sekali ya. Tapi kalau untuk tingginya standar ya mungkin pinggang yang sedang bisa menang. Karena semakin tinggi burungnya akan semakin kencang kalau yang pinggangnya besar. Kemudian kalau yang pinggang sedang ya dengan ketinggian sedang lah dia akan turun dengan cepat, kencang gitu loh. Kemudian kalau yang pinggangnya kecil sekali, apalagi ininya ekornya menyilang itu kalau udah tinggi sekali dia
Di tiganya itu kayak ngoyo ya, nanti dia biasanya ini yang saya perhatikan kalau untuk di rumahan itu agak gini, nanti ngeremnya itu agak kayak ngosek-ngosek gitu. Itu biasanya yang saya lihat untuk burung-burung yang ininya menyilang. Entah ya kalau misalnya burung itu burung terah atau burung untuk kolongan, karena ketinggian kolongan itu tidak terlalu signifikan ya, cuma standar lepasan 1 kilo itu ya segitu itulah tingginya. Itu mungkin masih bisa kenceng sampai bawah tanpa goyang ya, tapi yang saya perhatikan kalau pinggang kecil ekor menyilang itu cuma bagus, bukan cuma bagus ya, bagus di waktu dapat klepean langsung bedding, tapi di bawahnya dia agak gini, agak goyang, ada goyangnya lah. Itu ya Mas Zizilian Z, itu yang saya ketahui dari basic saya bermain merpati rumahan, yang saya amati dan atas informasi dari senior-senior dulu begitu. Mudah-mudahan ini bisa membantu Mas Zizilian menambah pengetahuan dan wawasan kita bersama dalam belajar merpati, sehingga kita nanti mendapatkan merpati seperti yang kita idam-idamkan dan sesuai dengan gambaran kita dalam memilih merpati. Oke, terima kasih ya Mas Zizilian dan juga teman-teman. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.